Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, menjalankan kewajiban kita juga sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah untuk beribadah, menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat berjamaah, sholat maghrib. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus diistiqomahkan dalam kebaikan. Seperti biasa sebelum kita belajar juga kita baca niat belajar. Bagaimana doa ini diajarkan oleh guru Imam Al-Haddad, ya. Beliau baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha al-tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'an mardatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal masuk malam 28 ya. Sekarang hari Jumat. Jumat 1. Iya, masuk 28. Oh, masuk 27. Masuk 27 Syaban. Berarti 1. Oh enggak, masuk 28. Kita masuk 28. Besok malam itu udah masuk 29. Makanya nanti hari Minggu sore, ya Minggu maghrib itu udah ru'yah hilal. Jadi Minggu maghrib itu udah ru'yah hilal, ya udah sidang isbat. Kalau hilalnya kelihatan, ya kalau standarnya Nahdiyin ya itu harus sampai 2 derajat lebih ya di atas ufuk, baru dianggap hilal Ramadan sudah muncul. Ya. Maka kalau kelihatan hilal berarti Seninnya udah puasa. Kalau tidak, maka Selasa. Ya, jadi Seninnya dilengkapi 30 Syaban. Jadi Selasa baru puasa. Saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan hisab ya, bahwasanya nanti maghrib 29 Syaban malam Senin itu sudah muncul hilal Ramadan. Ya, walaupun belum sampai 2 derajat. Ya, karena mereka nggak pakai standar 2 derajat itu. Jadi yang penting sekedar sudah kelihatan itu sudah, besoknya sudah 1 Ramadan. Hanya udah menetapkan hari Senin itu adalah 1 Ramadan. Ya, kita lihat mana yang baik. Kita ikut Nahdiyin atau pemerintah nanti. Ya, mudah-mudahan aja sama serentak hari Senin. Kalaupun enggak, ya terserah mau puasa duluan hari Senin atau mau Selasa. Puasa belakangan, lebaran duluan ya. Puasa ngikut NU, nanti lebarannya ngikut Muhammadiyah. Cakep tuh kayak gitu.
Ya. Nggak boleh. Boleh nggak Ustaz kayak gitu? Nggak boleh kalau misalkan jumlah puasanya cuma sampai 28. Ya. Karena kata Rasul, asyhar hakada, hakada, wa hakada. Bulan itu ya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Rasulullah SAW menutup jempol yang jempol kirinya yang ketiga kali. Jadi bulan itu 29. Ya, 10, 10, 9. Kata Rasulullah, asyhar hakada, hakada, wa hakada. Bulan itu 29. Ya. 29 ya atau lengkap 30. Jadi nggak ada bulan 28. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan cuma sampai 28, ya, berarti ada yang keliru. Dia pasti harus nambah 1. Ya kasusnya tadi contoh, dia puasa misalkan Jatan. Contohnya nanti puasanya itu dia ikut apa? Hari Selasa misalkan dia puasa hari Selasa. Ternyata yang puasa Senin atau Muhammadiyah itu cuman Ramadannya sampai 29. Paham enggak? Nah, dia mulai puasanya belakangan. Terus dia mau ngikut puasa yang puasanya duluan. Ya, yang dia mana dia cuma 29, otomatis dia puasanya cuma 28. Nggak boleh dia kayak gitu. Maka dia harus puasa sehari lagi. Ya, minimal. Ya, jadi Ramadan itu kalau nggak 29 ya 30. Bagaimana kemarin kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu berpuasa dalam seumur hidupnya puasa Ramadan 9 kali. Ya, 8 kali itu jumlahnya 29, 1 kali jumlahnya 30. Ya, jadi Ramadan ini kan disyariatkan tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Di tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai tahun 10 bulan Ramadan itulah Rasulullah SAW terakhir puasa Ramadan. Karena tanggal 11-nya tahun 11 Hijriahnya Rasulullah SAW sudah wafat sebelum menjumpai bulan Ramadan. Yakni di bulan Rabiul Awal. Ya. Di bulan Rabiul Awal. Nah, dari 9 kali Rasulullah SAW puasa Ramadan 9 tahun itu 8 kalinya jumlahnya 29. Hanya 1 kali itu yang jumlahnya 30. Ya, dikatakan kulluhum ada 2 nawaqis, jumlahnya artinya kurang, yaitu 29. Illa wahidah, kecuali 1 yang lengkap kamil. Kita masuk ke sunnahus shaum. Ya, masuk ke sunnah-sunnah puasa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa Ramadan. Ada beberapa sunnah, ya. Di sini disebutkan oleh muallif Al-Imam Habib Al-Hasan Al-Kahf, ya, rahimahullah, astagfirullah. Hafidhahullah, ya. Beliau masih hidup, ya. Beberapa kali kita ketemu di Mekah, ya. Habib Hasan Al-Kahf. Beliau murid Habib Zain juga bin Sumaid, juniornya Babaji Hasan. Beliau muallif kitab ini. Takrirat as-Saidah fi Masailil Mufidah. Alhamdulillah Al-Fakir ya, dapat kitabnya langsung dari beliau ini. Ya, Habib Hasan Al-Kahf. Dia bolak-balik di Rabu, Kamis, Jumat di Madinah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa di Mekah. Sudah kita berkunjung waktu Ramadan tahun kemarin, ya, 26 Ramadan, pas lagi itikaf, ke rumah beliau, alhamdulillah. Ya, sama beberapa mahasiswa Yaman ketika itu. Ya. Yang pertama di sini disebutkan ya di antara sunnahus shaum yang pertama adalah ta'jilul al-fitr. Yang mungkin kita sering tahu. Ya, yang pertama adalah apa? Mendahulukan berbuka. Ya, mendahulukan berbuka. Jika apa? Idza tayaqqana al-ghurub. Ketika dia sudah yakin bahwasanya matahari itu telah terbenam. Jadi catatannya harus ya yakin. Ya, bagaimana untuk dia bisa mendapatkan keyakinan bahwasanya matahari itu telah terbenam? Imma dia lihat langsung pakai mata telanjang
ya, atau dia bisa melihat atau mendengar azan, ya, mendengar azan, atau tanda-tanda yang jadi uruf di masyarakat atau di daerah setempat, ya, yang menunjukkan bahwasanya ketika ada hal tersebut bahwasanya maghrib sudah tiba, sudah ada waktunya. Ya. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'malal bil ihtiyat wa yu'akhirul fitr. Ya, berbeda jika dia ragu, tidak yakin, ya, maka fayajibu alaihi, maka wajib bagi dia an ya'mala bil ihtiyat, untuk mengambil yang lebih hati-hati, ya, wa yu'akhiru al fitr, dia mengakhirkan berbuka. Ya, maksudnya mengakhirkan apa? Sampai dia yakin. Jadi kira-kira ini udah azan apa belum? Dia ragu itu, nggak yakin. Ini kok jamnya belum, tapi kok udah orang azan. Itu dia ragu tuh. Anda. Ya, kira-kira sampai dia yakin, mungkin tunggu 2-3 menit kali sampai dia ini udah gelap betul nih, udah yakin. Baru dia mau berbuka. Ya. Dan juga kita tahu, ya, doa, ya, di antara doa yang mustajab, dan itu saat-saat momentum kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjelang berbuka itu. Makanya usahakan kalau memang nggak ada kesibukan apapun, ya, setidaknya 15 atau 20 menit sebelum kita buka puasa itu kita udah siap, ya, udah mengosongkan waktu, ya. Apa yang kita lakukan? Kita bermunajat pada Allah di situ. Ya, kita berzikir, kita berdoa, ya. Itu dalam keadaan, ya, perut masih puasa, ya. Dahaga juga masih tinggi, masih haus, ya. Dan menjelang matahari terbenam itu waktu-waktu yang berpotensi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin sebelum, jangan lakukan hal-hal yang makruh ketika kita mau berbuka. Bener nih, kadang kita mau buka tapi kita malah habisin waktunya buat main game, ya enggak? Buat ngomongin orang sana sini. Nunggu sampai buka. Jangan, ya. Manfaatin itu waktu, ya, 15, 10, 20 menit menjelang azan itu tafarruq. Ya. Syukur-syukur kalau memang mau ke masjid misalkan, ya, itu lebih afdol. Ya, mau ke masjid, bahkan nanti dia yang azan, ya, sampai dia sekedar minum air, terus nanti sholat. Ya, benar. Ya, kita sampaikan lagi, kita ulang lagi, ini bagian daripada kita berilmu sebelum beramal. Ya. Ustaz, ini udah sering dibahas tiap hari. Iya. Ya, tapi itulah manusia. Ya, manusia itu tempatnya orang lupa. Ya, sebelum dia beramal, kalau nggak diingetin lagi, kalau kita nggak sama-sama duduk lagi, kadang lupa yang seperti ini. Ya, maka tidak ada salahnya untuk kita mempelajari lagi, ya, mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang soleh atau ulama, ya, diantaranya Habib Hasan Al-Kahfi ini. Itu yang pertama, ya. Yang pertama apa tadi? Menyegerakan takjilul fitr. Ya. Karena ini diantara kelebihan kaum muslimin. Ya, kenapa? Ya, lianna al-yahud wan nasara, ya, mereka berpuasa, lakin yuakhiruna al-fitr. Ya, yuakhiruna al-fitr. Mereka mengakhirkan berbuka. Ya, maka kita banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu yang mereka menyelisihi. Ya, Rasulullah SAW mengajar kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, diantaranya ini untuk mendahulukan berbuka. Ya. Yang kedua, di sini disebutkan, ya, beliau menyebutkan as-suhur, ya. Ya. Di sini beliau menyebutkan as-suhur atau as-sahur. Ya. Kita pernah bahas masalah
dalam bahasa Arab itu ada aklun, ada uklun. Ya. Kalau akal itu adalah apa? Akal itu perbuatannya. Tapi kalau ukul ini makanannya. Ya. Maka dalam suhur di sini bisa dikatakan suhur, bisa dikatakan as-sahur juga. Kalau suhur ini berarti ya makanan sahurnya. Tapi kalau as-sahur pakai fathah berarti dia apa? Perbuatannya. Ya. Tapi di sini beliau menggunakan kata as-suhur. Ya. Karena apa? Karena setelahnya kata beliau walau bijur'ati ma'in. Walau hanya dengan seteguk air. Ya. Apa hikmahnya sahur? Kan at-taqawi ya alasum untuk menguatkan diri kita dalam berpuasa. Dan untuk apa? Wa mukhalafatu ahlil kitab, dan untuk menyelisihi ya, ahlul kitab, mereka-mereka yang tidak memeluk Islam. Fayusannu walau lisab'an wa qawnuhu bi ratabin fatamr kal fitr. Maka disunnahkan sekalipun dia dalam keadaan kenyang. Contoh nih, ya, entah dia habis kerja atau gawe, ya, pulang malam jam 1 atau jam 2 pulangnya, ya, lapar makan, ya kan, atau jam 1 lah kita taruh, yang dia belum waktu sahur, ya, makan, ya. Terus ketika jam 3 atau setengah 4 gitu, tidak ada salahnya dia minimal minum, ya. Misalkan dia tidur terus bangun sahur. Enggak, tadi gue udah makan jam 1, masih kenyang ini, ya. Nah maka di sini dikatakan apa? Walaupun dalam keadaan kenyang tetap disunnahkan bagi dia untuk apa? Melakukan sahur, ya. Yang paling abdul apa? Yang paling abdul itu dengan rutop nih. Coba nih dipraktekkan. Ya, kalau bisa kita punya rezeki, punya uang, ya. Kalau bisa, ya jangan sampai nggak ada korma di rumah kita. Ya, kalau mau lebih bagus lagi itu rutop, ya, kurma muda, ya, kurma muda. Ya, sini. Jadi urutannya itu yang pertama adalah rutop, kurma muda. Yang kedua tamar, baru kurma, ya biasa, kurma biasa yang bukan muda, ya. Kurma. Setelah itu apa? Baru air urutannya tuh. 3 itu air. Baru keempat apa? Al-halwa pakai ta, tamar buto. Itu adalah manisan yang tidak dimasak. Jadi apa aja yang manis tapi nggak pakai dimasak. Baru setelah itu manisan yang dimasak. Al-halwa pakai pakai ya yang nggak ada titiknya, ya. Itu urutannya. Jadi kalau ada tagline berbukalah dengan yang manis-manis, itu bukan yang paling afdol, paham enggak? Itu urutan kalau di dalam ulama kita fikih khusus madzhab Syafi'i itu menempatkan yang manis-manis itu urutan sekian, paham enggak? Ya, bukan yang utama. Paling utama tuh rutop, kurma muda. Yang kedua tamar, kurma biasa. Yang ketiga baru air. Jadi kalau dilihat di depan hidangan kita nih, mana dulu yang kita lihat? Cendol, apa lagi? Es campur, kelapa, ada air putih, ada korma. Mana dulu yang kita minum? Biar dapat sunnahnya Rasulullah SAW itu apa? Nggak ada kurma. Cendol, air putih, es kelapa, apa lagi? Gorengan, mana dulu? Air putih dulu. Coba ini biasain amalin ini. Ya. Ya ini Anda nyampaikan segini. Ya. Tapi nyatanya prakteknya banyak kaum muslimin yang luput masalah ini. Ya enggak? Sikat dulu cendol. Sikat dulu apa? Es campurnya. Ya, padahal nggak ada sulitnya bagi dia untuk neguk air putih dulu seteguk. Dapat sunnahnya Rasul. Ya enggak? Bijur ati min ma. Ya, baru habis itu dia minum cendol sepanci juga nggak apa-apa,
Ya enggak? Tapi kalau dia minum es cendol dulu sepanci baru minum air, ya nggak dapat sunnah. Nah, syukur-syukur ada kurma, ya misalkan, ya, nggak mahal kok. Ya, kita bisa beli ini, bisa beli itu, masa beli kurma kagak bisa. Sedangkan ini adalah makanan yang apa? Paling disukai oleh Nabi. Ya, insyaallah. Nanti kalau yang di rumahnya pas buka puasa atau pas Ramadan nggak ada kurma, bilang. Tat, anak nggak punya kurma, bilang. Lapor aja nanti, bilang gitu. Insyaallah nanti ada yang mengadakan, ya enggak, insyaallah. Nggak apa-apa. Satu buat buka, nanti buat sahur satu lagi kalau emang mau hemat. Ya kalau mau ada banyak-banyak 3 gitu kan. Ya, yang nggak apa-apa. Penting ganjil kalau bisa. Ya, ketika satu kali makan itu ganjil. Ya, 1, 3, 5 gitu ya. Usahakan ya. Siapa yang selama ini kira-kira selama buka puasa nggak pernah makan kurma dulu? Akrom. Iya. Ya. Kenapa alasan nggak suka kurma? Apa nggak punya kurma, Akrom? Nggak punya kurma? Insya Allah tahun ini ada kurma, ya. Amin. Ya. Baik, itu yang kedua. Ya. Jadi sahur walau hanya dengan seteguk air. Dan kapan masuk waktu sahur? Wa yadkhulu waktu suhur min muntasafil lail. Ya, masuk waktu sahur itu dari apa? Setengah malam. Jadi kalau misalkan muntasaf ya, setengah malam berarti kan kalau maghrib ini jam 6, terus nanti subuhnya misalkan jam 5, berarti itu ada malam itu ada 11 jam. Kita bagi 2 aja. Berarti setengahnya berarti 5,5 jam. Ya, berarti ya setengah malamnya jam 12 atau jam setengah 1 atau jam setengah 12. Itu sudah dikatakan waktu sahur. Tetapi ya ada sunnah yang lain yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu apa? Ini sunnah yang ketiga, takhiru as-suhur, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Walaupun tadi mulanya ya masuk waktu sahur itu dari setengah malam, ya, pertengahan malam itu sudah masuk, tapi ada sunnah, yaitu sunnah mengakhirkan sahur. Bihaitsu la yafhushu at-takhir. Ya. Selama pengakhirannya ini tidak membahayakan. Ya, tidak merusak kemaksimalan puasanya. Ya. Jadi dia harus bisa memperkirakan dia makan, minum, ya, itu berapa menit, berapa lama. Ya. Makanya kita laki-laki ini, apalagi anak, harus banyak bersyukur, harus banyak berterima kasih ya, sama para wanita, sama ibu-ibu kita, sama istri-istri kita, ya, yang mereka selalu bangun lebih awal. Ya, untuk apa? Untuk masakin kita. Ya, nggak mungkin mereka itu bangunnya barengan sama kita. Mereka bangun lebih dulu. Ya. Wudu, bahkan mereka sholat tahajud dulu, doain kita, ya, doain anak-anaknya, anak-anak masih tidur, terus juga apa? Masak, nasi, itu segala macam. Ya. Kita kagak sahur dari masakin, capek-capek, ya enggak, kagak dimakan, ya enggak, ya makan. Ya. Itu sunnah yang ketiga adalah ta'khirus suhur. Wa yumsiku nadban anil akli. Nah, kalau Rasulullah SAW itu jarak antara berhenti sahurnya sama azan itu adalah qadra khamsina ayat, sekira-kira 50 ayat. Ya, ayatnya yang kisar mufassal. Kisar mufassal itu yang kira-kira ayat 50 yang pendek-pendek. Kayak misalkan kisar mufassal itu disebutkan dalam antara surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ya. Jadi ayat 50 ayat yang pendek-pendek segitu. Ya mungkin kira-kira antara 10 sampai 15 menit. Ya, makanya alhamdulillah kita ada kebiasaan imsak. Ya, walaupun secara bahasa ya ini adalah definisi dari puasa. Puasa adalah imsakun anil mufattirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Kapan mulai dia menahan dirinya? Semenjak azan, ya. Semenjak waktu sholat subuh.
Tapi alhamdulillah di negeri kita ijtihad para ulama kita. Dan ini tidak kita dapati di negeri-negeri lain. Karena di Sudan, di Saudi, nggak ada tuh dipajang waktu-waktu imsak. Anda. Ya yang dipajang waktu subuh aja, ya enggak. Nah, ini ijtihad para ulama kita tidak ada salahnya. Ya mereka tujuannya untuk menghati-hatikan. Supaya apa? Supaya puasanya itu tidak rusak. Semoga supaya tidak rusak. Karena di dalam mazhab Syafi'i ini tegas. Ya, kalau udah masalah sahur, ya azan, ya, bahkan dengan hadis yang ketika masih di mulut itu harus dimuntahin, dilepehin, itu dipakai sama mazhab Syafi'i. Jadi nggak boleh. Bahkan yang di tangan saat itu nggak boleh dimakan. Yang berbeda kan mazhab Hambali. Ya berdalil juga, ada dalilnya juga ketika itu. Ya masih apa yang ada di tangan masih boleh dimakan. Ya. Tapi yang di meja kagak boleh, ini sepakat. Ada. Yang di tangan, yang diperselisihkan itu yang di tangan sama yang di mulut. Yang di meja udah kagak boleh. Jadi nggak ada cerita. Allah Akbar, tanggung tuh tahu masih ada atu. Kamu kagak ada. Ya. Iya yang di tangan. Maksudnya yang di tangan itu yang ketika udah tinggal caplok. Pinter. Jadi tangannya itu yang dia udah siap untuk nyaplok. Ya. Nah ini istihad ulama kita adanya waktu imsak. Tujuannya supaya kita itu, ya. Dan salah satunya apa? Faedahnya juga. Ketika kita 10 menit atau 15 menit sebelum sahur itu kita sudah berhenti daripada aktivitas sahur, itu adalah waktu yang mustajab juga itu. Ya, untuk berdoa, untuk berzikir. Ya, karena diantara tanda-tanda ciri-ciri penghuni surga, mereka senantiasa al-mustaghfirina bil ashar. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, senantiasa beristighfar, bermunajat, berzikir, berdoa di waktu-waktu sahur. Nah, ini yang mungkin banyak dari ya saudara-saudara kita. Ya, saya nggak ngomong banyak lah, sedikit aja lah. Kadang kalau ngomong banyak kayaknya terlalu sombong ya. Kayaknya kita ini, kayaknya yang lain pada salah semua. Sedikit lah saudara-saudara kita yang masih belum memanfaatkan momen ini, momen sahur. Ya, momen sahur ini untuk beristighfar, untuk memohon bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi 2 ya, keadaan usaha. Sebelum berbuka, detik-detik menjelang sebelum berbuka, 10-15 menit sebelum berbuka, sama beberapa menit sebelum azan, belum berakhir waktu sahur. Ya, ini dimanfaatkan. Wa yumsikuna deban anil akli qabla al-fajri binawi khamsina ayah. Nah, maka dia disunahkan sudah menahan daripada makan sebelum fajar. Ya, sebelum terbit fajar. Bedain ya antara terbit fajar sama terbit matahari ya. Terbit fajar itu waktu subuh, terbit matahari itu waktu syuruk. Kira-kira 1 jam 20 menit setelah subuh itu adalah waktu syuruk. Ya ini kita menahan tadi ya, menahan waktu imsak. Binawi khamsina ayah. Ya, sekira-kira 50 ayat atau rubu'i sa'ah atau 15 menit. Sebagaimana dikatakan oleh pengarang Safwatuz Zubat Ibnu Ruslan, kata beliau wa sunna ma ilmil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aqsuhu at-tasahhuru. Disunnahkan ya ketika dia sudah mengetahui dengan ilmu, dengan yakin bahwasanya matahari telah terbenam, dia menyegerakan berbuka bi sur'atin, dengan segera. Wa aqsuhu at-tasahhur, dan kebalikannya. Ya, kebalikannya. Sahur ini kudu diakhirkan. Bagus. Nah, ini urutan. Ya, al-fitru ala rutab fitron. Pertama urutannya tadi kan berbuka dengan rutab, ya, kurma muda. Kurma muda atau kurma basah, ya. Ya. Ini witer, ya, ganjil. 1 3 5 7. Fayuqaddimu awwal dulu. Fa in lam yajid fabusrin. Oh, bahkan sebelum tamar itu ada busr dulu. Ya. Busr itu dia kurma, ya pokoknya
tengah-tengah antara basah sama kering. Ya, busr. Fatamar, baru tamar dulu, kurma yang udah kering. Ya. Fama izamzam. Zam-zam. Jadi urutannya rutab, busr, tamar, air zam-zam yang keempat. Ya, kalau ada air zam-zam. Ya. Famain, baru yang kelima air biasa, air putih biasa. Ya. Fahulwin, fahalwa. Ya. Baru yang keenam itu hulwin, ya manisan yang tidak dimasak. Ya, halwa ini manisan yang dimasak. Nomor 7. Jadi ada tulisannya tuh. Ya enggak? Ya. Jadi cendol berapa? Apa? Es kelapa. Ke-6, ke-7 jauh. Ya enggak? Ya enggak? Jauh. Bahkan air zam-zam tidak lebih baik daripada kurma, bayangkan. Ya enggak? Ya, seperti itu. Maka ini ya, sudah sepatutnya bagi kita untuk menyisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk beli kurma. Ya. Insya Allah beli sekilo itu kalau makannya setiap buka 1, sahur 1, keluarga ada 4 orang sekeluarga cukup seminggu itu insya Allah. Ya. 4 minggu beli 4 kilo, sekilo ya 150.000 atau paling parah 200. Insya Allah niat ngamalin sunnah Rasul nanti insya Allah Allah ganti. Nah di sini kalian al-hulu wa huwa ma lam tamassuhun nar. Ya itu adalah yang belum tersentuh oleh api, artinya belum nggak dimasak. Ya manisan yang tidak dimasak. Kal asal seperti madu, wazabib, ya dan juga seperti anggur ya atau ismis, zabib itu. Ya. Ya, madu atau ismis. Wal halwa ya itu wahwa ma masat hunar, apa yang sudah terkena api ya dimasak. Faqad nadhama dzalika ba'dhum faqala famin rutabin fal bil busri fatamri zamzamin fama'in fahulwin tsumma halwala kal fitr itu urutan. Ditulis itu ya, valin ya. Nah, lalu berarti sunnah yang keempat adalah al-ityanu bidua iliftor. Ini sama tadi dia mendatangkan berdoa dengan doa berbuka. Ya. Wawa apa doanya? Ya. Di antaranya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Ya. Ini yang di Ibnu Majah. Ya. Coba dicek. Ada dah wabatalatil uruk wasabatal ajru insya Allah. Afdalnya yang Allah kasum itu sebelum buka, sebelum batalin. Dhahabat dhoma itu setelah batalin. Apa namanya? Sebelum minum atau sebelum batalin. Allah makal sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Ya. Baru setelah minum dhahabat dhoma. Ya, telah hilang dahaga, wabtalatil uruk, telah terbasahi tenggorokan. Sabatal ajru insya Allah dan insyaallah pahala sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah membantu aku dalam berpuasa dan memberikan aku rezeki sehingga aku bisa berbuka. Atau Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at ya kulla syai'in an taghfira li. Nah, itu diantara doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW, dan selebihnya kita bisa doa bimasya, bebas ya, minta doa ya biar Ramadan ini jadi Ramadan yang enggak terakhir, semoga tahun depan masih ketemu Ramadan lagi ya. Semoga Ramadan ini jadi wasilah biar keluarga semakin harmonis, semakin tambah rasa kasih sayang, cinta, anak-anak jadi semakin sadar akan berilmu, ya ibadah dan segala macam. Itu dipanjatkan. Ya. Masuk sampai ke sunnah yang ke-5. Ya.
Di antara sunnah yang kelima, yang pertama tadi adalah mendahulukan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur, yang kedua adalah makan sahur. Ya. Bukan makan sahur sih, iya makanan sahurnya. Ya. Yang ketiga itu adalah mengakhirkan sahur. Ya. Yang keempat adalah berdoa ketika berbuka. Yang kelima di sini adalah taftirus shaimin, artinya memberikan makan atau memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa. Ini coba ya kita amalin. Ya, taftirus shaimin. Ya, yaitu memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa. Dan bukaan ini enggak harus mahal dan enggak harus banyak ya. Bukaan itu maksudnya yang pertama kali dia jadi batalkan ya. Lalu walaupun hanya dengan segelas air misalkan. Dan itu kita yang ngasih. Nah, itu kita dapat pahala. Ya, pahalanya apa? Ya, manfaat shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu an la yanqusa min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala atau ganjaran yang sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit sama sekali. Jadi kita dapat pahala puasa karena kita memberikan buka orang yang berpuasa. Apalagi kalau kita puasa juga double. Maka coba ya, ada nih, ya Allah, anak tahun Ramadan tahun ini pengen bikin bukain orang puasa. Budgetnya minim banget. Ya. Pinter-pinter. Ya, pinter-pinter. Ya, pada jalan masih jalan belum nyampe tempat tujuan, ambil momen itu, sambil jalan ke masjid sambil bawa air 5 gelas saja misalkan. Kita punyanya 5 gelas, duitnya cuma 5 gelas, bawa sambil jalan ke masjid atau ya ke depan sebentar ngasihin satu orang motor lewat, dapat pahala. Kita kadang untuk berbisnis, untuk nyari duit, untuk dapat untung itu pinter banget otaknya main. Otaknya itu main betul. Kalau urusan duitnya ya. Tapi urusan pahala, untuk urusan dapat pahala, kita nggak main tuh otak kita di situ. Ya, paham? Coba. Ya, untuk dapat pahala, dapat ganjaran lebih ini udah. Bulan Ramadan ini bulan memang cerdas kita untuk memanfaatkan momen ini untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya. Semua potensi kebaikan itu diniatkan, diazamkan untuk kita lakukan. Ya. Yang keenam, di antara sunnah yang keenam adalah al-ightisalu minal janabah qablal fajri. Nah, ini mandi junub sebelum fajar. Sunnah loh ya di sini, masuknya sunnah. Kenapa? Artinya orang kalau dia mimpi basah atau dia berhubungan suami istri malam harinya, sampai azan dia belum mandi. Ya. Terus sampai jam 6, jam 7 ternyata belum mandi juga. Ada nggak yang kayak gini? Ada nggak? Loh, ada. Dia bangunnya emang bablas, bangunnya jam 6, jam 7. Dia malamnya udah niat puasa. Ya ada. Ternyata dalam tidurnya mimpi basah. Udah tidur subuhnya nggak ada yang bangunin, sahur juga kagak. Bangun jam 7, jam 6. Sekarang dia masih dikatakan orang yang berpuasa atau tidak? Berpuasa. Ya. Jadi suci dari hadas besar maupun hadas kecil itu bukan syarat orang boleh puasa. Hadas loh ya. Hadas besar sini. Jadi mandi wajib itu wajib ketika dia mau sholat, bukan wajib ketika dia mau puasa. Ya, tapi disunnahkan ya untuk dia mandi ya sebelum fajar. Jadi kalau supaya apa? Ya supaya dia bisa langsung segera sholat ketika datang waktunya fajar. Ketika datang waktunya sholat subuh, dia bisa langsung segera sholat. Artinya kalau dia mengakhirkan mandinya juga, otomatis dia juga mengakhirkan sholatnya. Ya.
Paham di sini? Nah, dan mimpi basah ini juga enggak membatalkan puasa ya. Contoh tidur ya siang hari, bangun-bangun jam 2 ternyata basah, itu enggak membatalkan puasa. Mandi enggak dia? Hah? Ya kalau mau sholat. Ya, kalau baru jam 2 mau sholat enggak? Sholat Johor. Ya, sholat. Khurujan minal khilaf wa likayabda'u shauman tahiran. Artinya juga ya, supaya dia masuk ke dalam puasa itu dalam keadaan bersuci itu lebih afdol. Yang sunnah yang ke berapa? 7. Al-iktisalu kullalatin min layali Ramadan. Ini coba diamalin. Ini salah satu sunnah juga, itu mandi di setiap malam bulan Ramadan. Dan ini waktunya kapan? Ba'dal maghrib. Likayan syatulil qiyam. Supaya dia jadi lebih rajin untuk mendirikan sholat. Baik sholat isya maupun taraweh. Beda ya. Ya, jadi kalau orang habis mandi kan seger ya. Pori-pori terbuka. Ya, orang habis puasa lemah, habis makan itu kan jadinya ngantuk ya. Tapi kalau dia mandi sholat maghrib tuh, ya itu insya Allah lebih seger untuk sholat isya dan sholat taraweh. Ini coba diamalin, ya mandi ya di setiap malam bulan Ramadan, ya ba'dal maghrib, ya, supaya lebih rajin, lebih bersemangat dalam mendirikan sholat, di antara sholat taraweh. Salah satu alasan orang nggak mau taraweh karena kan badan males, aduh capek habis kerja, habis buka. Coba dia mandi, insya Allah lebih seger. Ya. Yang ke-8 adalah al-muhafadzatu ala sholatut tarawih min awali lailatin ila akhiri lailah. Menjaga betul-betul diri ini untuk senantiasa sholat tarawih. Ya. Dari malam awal sampai dengan ini terakhir. Di sini kita komat. Ya. Dari malam awal sampai malam akhir. Ya. Benar ya, dijaga ya, karena pahalanya besar. Man sholla ma'al imam hatta yang sorif kutiba lahu qiyamun lailah. Ya, barang siapa sholat taraweh dari awal sampai sama imam sampai selesai bubar, ya, maka dicatat sholat malam suntuk. Bayangkan, mungkin kita tidur jam 10, kelar tarawih jam 9, tapi seakan-akan Allah catat pahala kita seperti sholat semalaman suntuk, gara-gara kita sholat tarawih ya sampai bersama imam sampai selesai. Ya. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan ya, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa. Yang dimaksud qiyam Ramadan di sini adalah salatut tarawih. Jika cukup sampai sini, ya sebenarnya selanjutnya ada, yaitu ada salat witir, harus dijaga juga tiap malam, pastikan salat witir selama bulan Ramadan ya terakhir. Kenapa? Ada bedanya. Keutamaan salat witir di Ramadan dengan salat witir di selain Ramadan. Ada 3 perbedaan keutamaan. Yang pertama, kalau salat witir di malam Ramadan tusannu fil jamaah. Salat witir itu selain di bulan Ramadan itu bagusnya sendiri. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bagusnya berjamaah, disunahkan berjamaah. Yang kedua apa? Salat witir di bulan Ramadan itu disunahkan untuk dengan jahar, dengan mengeraskan suara. Berbeda dengan di luar Ramadan, karena dia sendiri jadi nggak mengeraskan suara. Yang ketiga apa? Disunahkan kunut, ya di separuh akhir di bulan Ramadan. Jadi ini adalah kekhususan kunut di Ramadan dibanding bulan lainnya. Ya, makanya harus kita jaga taraweh, witir, ya niatkan, azamkan, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Bisa berjamaah, alhamdulillah. Nggak bisa karena terlambat, karena ada hajat, ada kerjaan, sholat di rumah. Ya,
nggak kuat yang 2-3, ya ambil yang 11. Kenapa? Ya enggak? Ini udah yang 11, bacaannya yang juz 30 tuh yang pendek-pendek. Oh, mantep banget. Nggak nyampe 15 menit selesai. Ya enggak? Ini kan bacaan juz 30 tapi yang rakaat 23. Ya, itu ya gitu. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Waktunya terbatas, kita juga mau sholat isya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Ya, 1, 2, 3 poin itu bisa kita amalin. Kita niatin, kita ngamalin. Jadi amalin kita itu pakai ilmu. Insya Allah pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ya kita sampaikan juga. Ya, ini satu kepala, satu rumah. Di rumah ada bapak, ada emak, ada adik, ada apa yang didapat dari malam ini 1, 2 atau nanti ditambah lagi. Ya, dengan lihat YouTube penjelasan ustadz. Ya, itu insya Allah. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Jadi kita mengetahui sunnah-sunnah ini tujuannya untuk apa? Untuk diamalin, bukan sekedar cuman sunnah. Ya, kalau nggak dilakuin nggak dosa. Ya, enggak. Seorang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, pengen dapat surga, ketika dia tahu ini sunnah, maka dia lebih bersemangat untuk mengerjakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Ya, kita berikan umur, berikan kesehatan bulan Ramadan, kita bisa berpuasa, bisa meningkatkan amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.